Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat jumpa lagi bersama Sains Sunday School. Kita mau ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami boleh ada semua karena pertolongan dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, memberkati kami semua, dan biarlah semua yang kami lakukan ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan ya adik-adik semua yang di rumah. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau bersemangat buat Tuhan pagi hari ini. Kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lihat bintang di langit indah berwarna-warni. Yuk semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Bintang di langit indah berkelap-kelip, lihat juga pelangi indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Yuk lagi katakan, lihat bintang di langit yang indah berkelap-kelip. Lihat bintang di langit indah berkelap-kelip, lihat juga pelangi indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Sekali lagi yuk katakan semua, mari lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit indah berkelap-kelip, lihat juga pelangi indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar. Lagi katakan semua menceritakan. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Betapa besar kuasanya. Betapa besar kuasanya. Sekali lagi bilang betapa besar kuasanya. Betapa besar kuasanya. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita mau bilang King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Yo bilang gajah badannya besar. Gajah badannya besar, Ya, tapi aneh matanya sipit. lebih aneh binatang Lebih siput. aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Dari awal yuk
bilang King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Lagi bilang semua gajah badannya besar. Gajah badannya besar, Tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Haleluya. Lagi bilang Semua haleluya, ciptaan- angkat tangannya semua. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Amin. Haleluya. Semua ciptaan Tuhan, termasuk kita semua ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau terus memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Silakan duduk adik-adik semua. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak kembali mengajak kita semua untuk bernyanyi buat Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi, ya Allah baik, ya Allah baik. Ya Allah baik. Amin, semua nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Bilang ya Allah baik. Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Dia baik. Lebih sungguh-sungguh lagi bilang ya Allah baik, ya Allah baik. 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 Dia baik Ibu bagiku. bilang God so good. Haleluya. God is so good. 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 Is so good to Lagi bilang God is so good. God is so Mari kita sambil mengangkat tangan kita bersama-sama adik-adik semua. God is so Dia baik buat kita. Yesus baik buat kita semua. God is so good. Haleluya. Is so good to Bilang ya Allah baik, ya Allah
Halo adik-adik semua. Ya, saat ini kita akan dengar firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup matanya. Nanti Kakak Cynthia mau berdoa buat firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Biar Roh Kudus mengurapi kami, memimpin kami. Dan biarlah firman-Mu ini bisa kami dengarkan. Dan kami mau lakukan itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Biar supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik semua ya. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, kisah dari seorang imam yang bernama Ezra ya. Imam yang bernama Ezra. Nah, kita mau baca dulu satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ezra. Di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 ya. Ezra pasal 7 ayat 10. Ya, adik-adik yang ada Alkitab boleh buka Alkitabnya, atau mungkin adik-adik yang punya handphone, smartphone yang ada aplikasi Bible-nya, yuk kita buka sama-sama. Kita baca di dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-10 ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel ya. Nah, kita baca satu ayat ini saja ya adik-adik semua ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah, diulang lagi ya, baca sendiri dalam kitab Ezra ini. Kisahnya bagus sekali adik-adik semua ya. Nah, Ezra ini ialah seorang imam yang memimpin rombongan kedua orang-orang buangan yang kembali dari Babel ke Yerusalem ya. Jadi Ezra ini ialah seorang imam ya yang memimpin bangsa Israel, rombongan kedua dari Babel pulang ke Yerusalem. Nah, Ezra ialah seorang ahli hukum Tuhan yang memimpin kelompok Yahudi kembali ke Yerusalem. Nah, Ezra membantu menyusun kembali nih kehidupan rakyat dalam hal beragama dan dalam bidang sosial ya adik-adik semua ya, agar mereka semua nih dapat mempertahankan kerohanian mereka. Mereka dapat mempertahankan warisan rohani orang-orang Israel, warisan rohani bangsa Israel ya. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Ezra di sini adalah Ezra berani mengambil satu komitmen atau dia berjanji, mengambil satu keputusan untuk berjanji bertanggung jawab dalam mendalami setiap Taurat Tuhan ya. Ezra ini dia berjanji bertanggung jawab untuk mendalami Taurat Tuhan ya, atau hukum-hukum Tuhan atau firman Tuhan yang kita kenali sekarang ya, yaitu supaya bangsa Israel ini kembali memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan ya. Kalau kita bisa bayangkan di dalam kisah Ezra ini ya adik-adik ya, 70 tahun lamanya mereka itu dibuang ke negeri yang tidak mengenal Tuhan dan tidak dapat menyembah Tuhan secara bebas ya. Ini kisahnya ada di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa baca, bisa lihat Yeremia pasal 29 ayat 10 ya. Nah, 70 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya adik-adik ya. Bisa saja dalam waktu 70 tahun itu banyak nilai-nilai yang salah yang mereka terima dan mereka lakukan di sana ya. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan baik dari setiap orang Israel menjadi tidak baik begitu ya adik-adik ya. Nah, Ezra ini ingin mereka bertobat, kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada mereka. Ya, Tuhan itu begitu baik kepada kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Dan tentunya Ezra ini ingin agar bangsa Israel ini tidak dibuang lagi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Ezra ingin bangsa pilihan Tuhan ini dapat hidup di dalam kebenaran ya, di dalam kebenaran. Nah, sama halnya adik-adik dengan kehidupan kita semua saat ini ya. Mungkin kita pernah atau saat ini juga adik-adik jauh dari Tuhan, sudah mulai malas beribadah, sudah mulai malas baca firman Tuhan, sudah mulai malas untuk memuji Tuhan atau memuji Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh begitu ya. Dengar firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, baca firman Tuhan tidak sungguh-sungguh, tidak dengan setia ya. Nah, tapi adik-adik,
walaupun kita melakukan dosa sekalipun, ya adik-adik harus tahu, harus pahami bahwa Tuhan tetap menjaga dan mencurahkan kasih karunia kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kita adik-adik. Tuhan mengasihi kita semua adik-adik ya. Nah, oleh karena kasih karunia Tuhan itulah kita bisa dibawa kembali kepada Tuhan ya. Kita bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan ya. Nah, kita harus menjaga itu adik-adik. Kalau kita sudah bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita harus jaga itu. Jangan sampai kehidupan kita, hati kita diguncangkan kembali, dipengaruhi kembali oleh hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kita harus menjaga iman kita adik-adik ya. Dengan apa? Dengan mendalami firman Tuhan ya. Sehingga kita terus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya buat orang-orang teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan ya. Mereka bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita adik-adik. Dan mereka juga bisa bertumbuh imannya sama-sama dengan kita. Karena kita sudah tumbuh terlebih dahulu ya. Sudah bertumbuh di dalam Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, Ezra ini juga sadar bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya itu bukan satu kebetulan adik-adik ya. Nah, Ezra ini adalah seorang keturunan orang Lewi ya adik-adik. Orang Lewi yang lahir pada zaman itu. Orang Lewi itu adalah orang yang taat akan perintah Tuhan, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, Ezra ini juga dipercaya oleh pemerintah Persia ya, oleh raja Persia ya. Ia termasuk orang yang terpandang dan terpelajar ya, yang mendapat kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem ya. Nah, oleh sebab itu Ezra sendiri ini mengambil satu tekad untuk meneliti Taurat Tuhan ya. Dalam Ezra 7 pasal 7 ayat yang ke-10 tadi yang sudah kita baca ya. Ezra ini bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan dan membimbing bangsa Israel ya. Nah, mungkin pada waktu itu Ezra berpikir bahwa aduh, saya nggak bisa nih. Tapi kalau bukan saya yang melakukan itu, siapa lagi ya? Siapa lagi nih kira-kira ya? Nah, akhirnya Ezra memiliki keputusan, mengambil keputusan bahwa ya udah saya mau gitu ya. Mengambil tekad meneliti firman Tuhan. Dia mempelajari firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya, juga mengajarkan dan membimbing setiap bangsa Israel kembali kepada Tuhan ya. Nah, Ezra mengambil tanggung jawab ini yang nggak mudah adik-adik ya, tanggung jawab yang besar yang harus dia lakukan gitu ya, tapi dia mau melakukan itu ya. Nah, bukan suatu kebetulan juga adik-adik semua ya. Kita nih semua, kakak Cynthia dan adik-adik semua yang ada di rumah, hidup sekarang ini, menjadi seperti sekarang ini, berada di lingkungan yang saat ini, ya itu bukan satu kebetulan, tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua, ya, di dalam kehidupan kakak, dalam kehidupan adik-adik juga semua ya. Tuhan mau pakai kita adik-adik semua ya, mau pakai kehidupan kita semua ya. Seperti Ezra yang sudah membangun kembali bait Tuhan, membangun kembali rumah Tuhan, dan dia menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan Allah mengenapi setiap janjinya kepada Ezra ya. Allah menyertai kehidupan Ezra. Allah memberkati kehidupan Ezra ya. Dia mau belajar, mau merenungkan dan mencari kebenaran firman Tuhan ya. Gak mudah adik-adik ya, gak gampang semuanya melalui proses, melalui setiap kesulitan demi kesulitan ya. Nah, dalam kehidupan Ezra juga kita melihat kebenaran bahwa akan selalu ada musuh di dalam hidupnya Ezra, juga di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti ada rintangan, ada halangan, ada aja yang ganggu kita, ada aja yang gak senang sama kita ya. Banyak sekali kita mengalami godaan-godaan untuk meninggalkan kekudusan kita adik-adik semua ya. Seperti Ezra waktu itu dia membangun kembali rumah Tuhan. Ketika kita juga mau membangun kembali kehidupan kita ya, rumah Tuhan itu berbicara tentang tubuh kita, berbicara tentang
seluruh kehidupan kita ya adik-adik semua. Kalau kita sudah bertobat kepada Tuhan, terus kita mau membangun kembali iman kita mau memperbaiki kehidupan kita, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kita hadapi. Tapi kita harus sadar adik-adik, kita harus mengerti dan kita harus pahami seperti Ezra mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, yang namanya penggenapan janji Tuhan di dalam hidupnya. Kita juga sama adik-adik, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua untuk kita bisa membangun kembali kehidupan kita yang tidak baik, tadinya yang tidak baik menjadi orang yang lebih baik ya. Terus kita bisa menjaga kekudusan dalam hidup kita ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik semua, marilah kita belajar sekarang ini ya menjadi seperti Ezra dan rakyat Yehuda yang melihat kesetiaan Tuhan ya, serta tetap bertekad untuk membangun rumah Tuhan nih, membangun kehidupan kita lagi menjadi lebih baik dan lebih baik, dan mempertahankan kekudusan kita semua ya adik-adik semua ya. Nah adik-adik semua, inilah kisah kehidupan Ezra yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus tetap setia buat kita semua dikala kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki hati yang benar-benar rindu untuk memperbaiki setiap kehidupan kita, mempertahankan iman kita, mempertahankan kekudusan kita di hadapan Tuhan ya. Puji nama Tuhan adik-adik semua. Sampai di sini dulu firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita ya, boleh menjadi membangun iman kita kembali dan mengingatkan kita semua untuk kita boleh tetap terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah sekiranya Tuhan menolong kami semua untuk kami bisa melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain saat ini. Biar Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau saja yang senantiasa terus menjadi Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang rindu benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.